Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Walia Nurul Aini. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana satu minggu di ruang HD. Jadi dari hari pertama saya masuk ke ruang HD, saya bingung harus ngapain. Akhirnya kita kenalan sama kakaknya. Tapi dan salahnya kita nggak ngenalin nama kita sendiri. Jadi kita kayak masuk terus kayak salim sama kakaknya gitu kan, terus kita ngasih tahu kalau kita anak PKL dari SMK Atlantis Plus. Terus abis itu sama kakaknya disuruh ngambil bangku kan, disuruh duduk di samping kakaknya. Terus di situ kita kurang lebih saya sama teman saya tuh duduk sekitar mungkin 3 jam Bapak. Di situ kita nggak ngapa-ngapain karena kita nggak paham kan Pak, itu kakaknya TTV-nya pakai alat monitor, terus kita kayak bingung. Kita juga, apalagi saya ya Pak, saya baru pertama kali ngeliat tensi dari monitor gitu Pak. Nah abis itu jam 10-an kita baru tuh diajak sama kakaknya buat ikut TTV, terus diajarin sama kakaknya cara nensinya gitu. Terus abis itu setiap 1 jam sekali itu kita tensi, masih dibantu sama kakaknya karena kita masih sedikit belum paham. Terus abis itu kalau di monitor itu tuh Pak ada kayak dia suka bunyi gitu lah Pak, antara itu dari alarm ataupun dari selang-selangnya yang kayak gimana, yang kayak agak harus dibenerin gitu ya Pak. Itu pasti bunyi. Terus kita diajarin sama kakaknya buat cara matiinnya sama cara TTV-nya. Abis itu saya disuruh sama kakaknya buat ganti per bed. Terus ditanya sama kakaknya, kita udah diajarin belum kalau misalnya ganti per bed? Saya bilang udah, dan saya juga bilang udah diajarin ganti per bed yang ada pasiennya juga. Tapi di ruang HD ini kita ganti per bednya tuh setiap pasiennya mau pulang, mau pergantian ke shift siang gitu Bapak. Terus kita ditawarin sama kakaknya buat bantuin buka ampul karena kakaknya mau masukin obat ke pasien lewat selang gitu Pak, buat obat ke lambung lah Pak katanya gitu. Terus kita bantuin buka ampul. Terus abis buka ampul kita diizinin sama kakaknya buat istirahat. Di situ kita nggak ngomong Bapak kalau kita istirahat jam 12. Jadi tuh kita nungguin kakaknya buat suruh kita istirahat gitu Bapak. Terus setelah saya selesai istirahat, saya kembali lagi ke ruangan dan disitu saya juga bingung. Saya nggak ngapa-ngapain gitu Bapak karena kita shift pagi kan Pak saya. Terus sampai jam 2 baru yang shift siang datang. Mungkin yang shift siang langsung TTV. Terus abis itu shift siang datang, kita absen dulu. Terus abis itu saya pulang. Terus lanjut hari kedua juga seperti biasa kita disuruh TTV. Itu TTV-nya kalau nggak salah kita udah sendiri-sendiri Bapak, kita udah paham sama yang diajarin sama kakaknya. Jadi menurut kita kayak oke, udah gampang, jadi kita bisa sendiri. Mungkin kita nanya sama kakaknya cuma gara-gara nama-nama pasiennya, karena kita harus nyatetin hasil tensi dari pasiennya, terus nanti kita kasih ke kakaknya. Terus kita ngambil linen karena mau ganti per bed. Abis ngambil linen baru kita ganti per bed. Terus pergantian shift siang buat pasien. Dan kita istirahat abis ganti per bed. Abis istirahat kita naik lagi ke atas. Terus pergantian sama shift siang. Abis itu kita pulang. Terus hari ketiga juga sama aja Bapak, tindakannya juga TTV, terus ngambil linen sama per bed. Dan kayak di hari kedua kemarin. Terus lanjut ke hari keempat, dan seperti biasanya lagi kita TTV setiap 1 jam sekali. Terus abis itu saya membantu kakaknya buat membereskan HDP. Terus abis itu saya seperti biasanya juga ganti per bed. Terus abis itu saya disuruh sama kakaknya buat bantuin pasang selang BL.
Dan itu kita masih dikasih contoh sih Pak, belum disuruh pasang gitu. Terus kita dikasih contoh dan ternyata menurut saya awalnya saya kira masang itu tuh susah, dan ternyata pas saya coba gampang, cuma kayak emang selangnya panjang-panjang gitu Pak, jadi ya saya ngiranya itu ribet dan ternyata pas saya coba nggak ribet. Terus abis itu saya bantuin pasien buat duduk. Itu pasiennya minta tolong karena katanya pegel, jadi saya bantu dia buat duduk. Terus abis itu saya TTV lagi. Terus saya bantuin pasien dari kursi roda buat duduk ke bed. Itu juga dibantu sama kakak perawatnya karena ibunya sakit katanya Pak kalau buat duduk, jadi saya bantuin buat tiduran. Lanjut hari kelima, itu saya shift siang seperti biasa. Pada jam 2 saya cek TTV setiap 1 jam sekali. Terus abis itu saya disuruh sama kakaknya buat buka ampul. Abis itu saya mengambil linen, terus saya ganti perbed. Terus abis itu saya disuruh ganti selang BL lagi, itu sendiri, nggak dibantuin sama kakak perawatnya, dan itu saya bisa. Terus abis itu saya bantuin pasien yang baru datang buat duduk semi fowler. Terus abis itu saya disuruh sama kakak perawatnya buat ngambil cairan heparin. Terus saya disuruh juga sama dokter buat nganter resep ke pasien. Sama saya membantu mengukur berat badan pasien. Terus day ke-6, hari ke-6 sekarang ini hari ke-6 itu tadi saya cek TTV setiap 1 jam sekali. Terus abis itu saya disuruh kakaknya buat ngambil linen. Terus kita ganti perbed. Abis ganti perbed kita pasang selang BL lagi dengan sendiri. Kita udah bisa pas sendiri karena kita kayak itu gampang, dan salah sih saya ngira itu susah. Terus apa yang saya rasain seminggu ini PKL di sini, saya ngerasain kakak-kakak perawatnya bener-bener baik banget Bapak sama kita, bener baik banget baiknya. Karena kita selalu ditawarin makanan, terus kayak minuman. Pokoknya kakaknya tuh nggak pernah lupa nawarin makanan sama kita. Cuma kitanya tuh suka nolak gitu loh Bapak, soalnya malu. Terus kakak perawatnya nanya sama kita target apa aja yang harus kita dapetin. Terus kakak perawatnya juga ngelihat buku jurnal kita sama buku target kita. Katanya kalau misalnya ada yang mau dibantu tinggal ngomong aja ke kakaknya gitu Bapak. Pokoknya di ruang HD perawatnya baik-baik banget Bapak. Terus asik-asik, seru-seru banget. Terus saya suka ngobrol-ngobrol juga sama dokter dari HD-nya kayak gimana-gimana di ruang HD. Terus saya baru tahu kalau perawat di ruang HD ini tuh ternyata punya pelatihannya sendiri Pak. Saya juga kemarin baru tahu. Saya kira ya sesama perawat ya udah sama gitu loh Pak. Ternyata ada pelatihannya tersendiri. Dan ya saya bingung lagi Bapak mau ceritain apa. Intinya kakak perawatnya di sana tuh baik-baik, nggak ada yang judes. Terus seru-seru banget. Terus kita sering ketawa-ketawa bareng sama kakak perawatnya. Pokoknya kakak perawat di ruang HD tuh random banget Bapak. Kayaknya cukup segitu aja Bapak untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.